Halo, assalamualaikum sobat ternak semuanya. Salam sehat ternaknya ya. Ternaknya sehat semua, alhamdulillah. Baik teman-teman, kali ini sedikit membahas mengenai ternak ayam kampung maupun ayam Bangkok di lahan sempit. Nah, itu caranya bagaimana? Ini dulu sudah pernah saya praktekkan ya, di awal-awal itu saya praktekkan bagaimana jika kita beternak itu lahannya hanya sempit, hanya sekitar 2 meter lah, 2 kali 1 meter. Itu caranya bagaimana? Awalnya saya tidak percaya kok bisa ya, karena setahu ya kalau ayam itu ya diumbar gitu ya. Ternyata ada triknya. Yang pertama itu triknya, kita harus memiliki kandang yang sesuai, artinya sesuai dari ukurannya, kemudian untuk tempat bertelurnya seperti apa, untuk kandang anak ayamnya seperti apa, dan untuk yang indukan seperti apa. Kandang itu wajib kalau lahan kita sempit ya, kandang wajib. Kemudian untuk anakan kita buatkan kandang, untuk indukan kita buatkan kandang. Jangan sampai nanti kandangnya satu aja terus dimasukkan semua, ya udah nanti malah tarung ya. Untuk idealnya ya, idealnya 1-2 meter itu bisa diisi ya. 1 kali 2 meter itu bisa diisi untuk 4 indukan ya, 3 atau 4 betina dan 1 pejantan ya, itu sudah bisa. Kemudian dikasihkan tempat bertelurnya. Untuk tempat bertelurnya biar hemat tempat itu di atas ya, jadi tidak di bawah, di bagian atas seperti yang itu ya. Nah, itu di bawahnya, jadi tetap bisa untuk ayamnya, untuk aktivitas ayamnya. Sebenarnya untuk yang bertelur itu di bagian atas kandang itu bisa 2 atau 3 tempat bertelur ya. Kemudian untuk pakan, nah karena di lahan sempit dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari makan ya, mau nggak mau makannya harus kita supply, harus kita bener-bener kasihkan. Kita kasih kenyang, temboloknya kita kasih penuh ya. Kalau indukan itu sebenarnya apa aja mau beres ya. Tapi kalau anak ayam, nah untuk anak ayam harus kita perhatikan dari segi proteinnya, untuk mineralnya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang indukan seperti ini apa aja mau ya. Yang penting kalau pakannya penuh gitu aja. Karena kalau nggak penuh ya nanti repot, nanti kasihan, kanibal ya. Untuk pakan wajib dikasih pakan full. Bisa sehari sekali, bisa sehari 2 kali. Kalau sehari sekali itu jam 10 ya. Jam 10 itu dikasih. Tapi kalau saran saya sehari 2 kali, lebih nyaman aja. Pagi dikasih, sore dikasih. Jadi kondisinya malam ayam kenyang, siang juga ayam kondisi kenyang. Kemudian tadi kandang, terus kemudian pakan ya. Dan yang tak lupa, kalau sekiranya untuk anak-anak ayam ini ya, karena lahan kita sempit, anak-anak ayam ini kita buatkan kandang yang khusus ya. Untuk bagian atas, jadi desainnya itu kandang seperti ini ya, kandang polos gini. Kemudian di bagian atas itu bisa untuk tempat bertelur dan juga untuk kandang ayam anakan. Jadi benar-benar kita sesuaikan untuk kandangnya, karena lahannya sempit ya, lahannya sempit. Nah untuk anak ayam mau nggak mau harus dipisah ya, karena nggak mungkin dengan lahan sempit 1 kali 2 meter indukan sambil momong, apalagi indukannya ada 3 atau 4 ya. Mau nggak mau harus dipisah. Jadi setelah menetas, anak ayam dipisah di box, kemudian dipisah, pokoknya benar-benar. Dan itu untuk dari segi anak ayam. Nah kalau sudah besar ya mau nggak mau dijual ya, karena lahannya adanya cuma itu, nggak bisa pengembangan ya. Kalau sudah besar dijual, atau kita upgrade materi untuk ganti indukan, ganti pejantan atau lain sebagainya. Jadi karena kandangnya cuma itu, kalau sudah penuh ya sudah dijual aja. Untuk yang sudah umur 5 bulan, 6 bulan itu dijual ya.
Kemudian yang tak kalah penting selanjutnya yaitu kebersihan kandang, karena kandangnya sempit, kandangnya cuma itu ya, mau nggak mau kita harus wajib membersihkan kandangnya ya. Bisa 3 hari sekali atau sehari sekali ya, memang bagusnya sehari sekali karena kotorannya numpuk ya. Sehari sekali kita bersihkan, syukur-syukur kita semprot ya, jadi kondisi kandangnya steril, aman, untuk minumnya juga tersedia. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan untuk lahan sempit. Dan untuk mengurangi bau seperti yang kemarin sudah saya buatkan video, karena lahannya sempit maka untuk mengurangi bau kita wajib untuk menerapkan beberapa trik, beberapa cara yang sudah saya bagikan kemarin di video sebelumnya, bagaimana kandang meminimalkan, mengurangi bau pada kandang ayam. Karena kandangnya sempit, kandangnya cuma itu, sedangkan populasi ayamnya tidak bisa kemana-mana, maka otomatis kotorannya di situ. Jadi kita rajin untuk membersihkan kotorannya dengan metode-metode yang kemarin sudah saya share. Nah itu nanti kalaupun kita sibuk dan lupa membersihkan kandang, harusnya 2 hari sekali atau sehari sekali, itu baunya tidak terlalu ya. Tapi memang sebisa mungkin dibersihkan sehari sekali supaya kotorannya tidak bau. Karena kalau bau ya lahannya sempit, bau lagi gitu kan, repot ya. Nah berikutnya untuk yang beternak di lahan sempit ya, yang tadi kandang, kemudian pakan, kemudian kebersihan, dan kemudian karena lahannya sempit ya, biasanya lahan sempit ini di antara rumah ya, jadi di antara selang antara rumah satu dengan rumah dua ada ruang kosong. Nah itu, nah di situ kita harus benar-benar memperhatikan tadi tentang kebersihan dan juga gurem ya. Nah ini jadi peternak juga harus tahu bagaimana untuk menghilangkan gurem ya. Besok coba saya buatkan videonya bagaimana saya selama ini mengantisipasi ketika kedatangan gurem ya. Jadi kalau kita berternak di lahan sempit, sementara di kanan kiri kita ada rumah kita dan rumah tetangga, maka kita harus benar-benar menghilangkan gurem ya, bau dan gurem ya. Kasihan nanti tetangga kita enggak ikut beternak tapi dapat bau dan dapat gurem ya. Jadi waktu ayam sedang ngeram, nah itu kita buat kita kita kasih obat supaya guremnya tidak ada, nanti supaya guremnya hilang. Nah kemudian kalau tidak mau, teman-teman juga bisa, ini lebih praktis lagi ya. Jadi ketika beternak di lahan sempit, teman-teman untuk penetasannya dengan mesin penetas ya, itu nanti lebih enak lagi. Jadi untuk tempat bertelurnya satu atau 2 aja, sementara ketika dia bertelur diambil kemudian ditetaskan di mesin tetas. Jadi lebih praktis lagi ya. Itu untuk kalau teman-teman ya tidak ada gurem ya, otomatis tidak ada gurem dan lebih terukur ya. Oke, itu tadi beberapa cara, dan itu sudah saya lakukan dulu, tapi akhirnya saya nggak tega aja lihat ayam nggak dikurung ya, suka dilepas. Akhirnya saya menggunakan sistem semi umbaran. Nah besok coba saya buatkan video bagaimana cara berternak yang saya lakukan sekarang ini dengan cara semi umbaran. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi beberapa tips yang saya bagikan, yang sudah saya lakukan bagaimana beternak di lahan sempit ya. Lahan kita sempit tapi kita ingin berternak, maju saja, semangat saja. Oke, baik terima kasih teman-teman. Salam sehat ternak semuanya. Assalamualaikum.